Tokyo, musim dingin tahun 1989. Jalan tol Suto hampir kosong pada pukul 2:17 dini hari. Angin berembus kering, membawa bau logam dan asap kendaraan yang tertinggal dari lalu lintas siang tadi. Takahiro, sopir truk berpengalaman, melaju dalam keheningan. Hanya suara mesin diesel dan dengung ban di aspal yang menemaninya. Namun, di kaca spion, ia melihat sesuatu. Awalnya, hanya sepasang cahaya memantul mata seekor anjing. Tubuhnya kecil dalam jarak pandang, tapi semakin lama, anjing itu berlari mendekat, kecepatan yang mustahil. Dalam hitungan detik, ia sudah sejajar dengan pintu truk. Takahiro menoleh, dan darahnya membeku. Tubuh anjing berbulu coklat kusam, tetapi kepalanya adalah wajah manusia. Kulit pucat, pipi cekung, mata lebar tanpa ekspresi. Bibirnya bergerak, dan suara parau keluar, teredam oleh deru angin. Tinggalkan aku sendiri. Deskripsi fisik. Jinmenken adalah makhluk dengan tubuh anjing berukuran sedang hingga besar, seringkali menyerupai ras Shiba Inu, Akita, atau anjing kampung Jepang. Namun dari leher ke atas, kepalanya adalah wajah manusia, lengkap dengan mata, hidung, mulut, dan ekspresi yang jelas terlihat. Wajah bisa tampak seperti pria dewasa, perempuan, atau bahkan orang tua. Pucat, terkadang membiru, dan sering dengan tatapan kosong. Ekspresi datar, murung, atau menyeringai tipis. Ada saksi yang melaporkan melihat air mata mengalir dari matanya. Suara mampu berbicara bahasa Jepang dengan intonasi manusia, tapi terdengar berat, serak, dan dingin. Bau kehadirannya sering disertai aroma bulu basah bercampur bau daging membusuk. Gerakan larinya luar biasa cepat, seolah melampaui batas fisik anjing normal. Walaupun Jinmenken populer sebagai urban legend Jepang era 1980-an, kisah tentang anjing berwajah manusia kemungkinan memiliki akar yang jauh lebih tua, bercampur antara mitos rakyat, cerita hantu, dan humor modern. 1. Akar dari era Edo, tahun 1603 sampai tahun 1868. Beberapa peneliti urban legend Jepang percaya bahwa cikal bakal cerita Jinmenken sudah ada sejak zaman Edo. Di beberapa catatan kawaraban, koran rakyat bergambar pada era Edo, terdapat ilustrasi anjing dengan kepala manusia, sering digunakan sebagai satir politik. Tokoh politik digambar dengan tubuh binatang untuk mengejek sifat mereka. Di daerah pedesaan, cerita rakyat menyebutkan adanya Inuhito, Kuanren, manusia anjing, makhluk hasil kutukan atau hukuman dari dewa, biasanya diberikan pada orang yang sangat kejam terhadap hewan. Di prefektur Shimane, ada legenda tentang pemburu yang membunuh seekor anjing betina hamil. Ketika ia membuka perutnya, salah satu anak yang belum lahir memiliki wajah bayi manusia. Kejadian ini konon membuat pemburu itu gila hingga akhir hayatnya. 2. Lonjakan rumor di era Showa, tahun 1926 sampai tahun 1989. Masuknya Jepang ke abad modern membawa cerita ini ke ranah perkotaan. Tahun 1930-an, ada kabar aneh di beberapa koran kecil tentang anjing berbicara yang ditemukan di Yokohama. Tidak ada bukti fisik, namun saksi mengaku mendengar suara manusia dari makhluk itu. Tahun-tahun 1950 sampai tahun 1970-an, Jepang memasuki masa pembangunan besar-besaran. Peningkatan jumlah kendaraan dan jalan tol memunculkan kisah-kisah penunggu jalan dan arwah korban kecelakaan. Jinmenken mulai dikaitkan dengan lokasi-lokasi rawan kecelakaan, seperti rest area atau jalur tikungan maut. Akhir 1980-an, puncak popularitasnya terjadi. Program TV horor seperti Yonimo Kimyo na Monogatari dan majalah Gendai Kai Hyaka sering memuat rumor Jinmenken. Kisah yang paling terkenal adalah laporan dari para supir taksi dan truk yang melihat makhluk itu di jalan tol tengah malam. 4. Pengaruh budaya populer. Manga dan anime
Jinmenken muncul di karya seperti Gegege no Kitaro dan Gintama, sering digambarkan kocak, meski asalnya menyeramkan. Video game, ada referensi di game horor Jepang, seperti Shin Megami Tensei, di mana Jinmenken muncul sebagai makhluk yang bisa diajak bicara. Internet era 2000-an, forum seperti 2channel dan Nico Nico Video mempopulerkan ulang Jinmenken lewat cerita, kesaksian palsu, yang sengaja dibuat untuk hiburan. Kesaksian dari beberapa orang yang mengaku pernah bertemu Jinmenken. 1. Laporan Takahiro, Jalan Tol Suto, Tokyo, musim dingin 1989. Takahiro, sopir truk berusia 38 tahun, sedang mengantar muatan dari pelabuhan menuju pusat distribusi. Malam itu, suhu udara sekitar 3 derajat Celcius, jalan tol hampir kosong. Sekitar pukul 2.17, ia melihat bayangan di kaca spionnya, seekor anjing berlari di jalur sebelah kiri. Awalnya ia mengira itu hanyalah anjing liar, namun kecepatannya membuatnya curiga. Dalam beberapa detik, anjing itu sejajar dengan pintu truknya, berlari sejajar dengan kecepatan sekitar 100 km per jam. Saat lampu depan menerangi sosoknya, Takahiro terpaku, tubuh anjing, tetapi wajahnya, manusia laki-laki paruh baya, pucat, dengan mata kosong menatap ke depan. Bibirnya bergerak, dan suara parau terdengar meski mesin truk menderu. "Tinggalkan aku sendiri." Takahiro mengaku tangannya gemetar, dan ia tidak berani menatap kaca spion lagi. Ketika memberanikan diri melihat ke samping, makhluk itu sudah hilang. 2. Kesaksian siswa SMA, parkiran sekolah di Kanagawa, 1990. Seorang siswa SMA berusia 16 tahun, nama dirahasiakan, tinggal di asrama sekolah. Malam itu, ia keluar untuk membeli makanan ringan di mesin penjual otomatis di sudut parkiran. Suasana sunyi, hanya terdengar suara tiupan angin. Di dekat pagar, ia melihat seekor anjing duduk diam, tubuhnya menghadap ke arahnya. Lampu parkiran yang redup membuatnya ragu, tetapi ketika mendekat, ia sadar kepala anjing itu adalah wajah manusia, pucat, dengan rambut pendek hitam yang basah seperti baru dicuci. Makhluk itu menatap langsung ke matanya, lalu berkata, "Apa yang kau lihat?" Suara itu datar, tapi terdengar ancaman di baliknya. Siswa itu mundur ketakutan, dan ketika ia mengedipkan mata, makhluk itu sudah menghilang. 3. Pengemudi taksi, Osaka, 1989. Hiroshi, seorang supir taksi malam, mengaku melihat Jinmenken di jalan bebas hambatan Hanshin pada pukul 1.45 dini hari. Saat itu, ia sedang mengantar penumpang menuju Kobe. Di jalur cepat, ia mendengar suara ketukan di pintu mobil sisi pengemudi. Mengira ada masalah, ia menoleh dan melihat makhluk itu berlari sejajar dengan mobil. Wajahnya seperti pria tua Jepang dengan garis keriput jelas, matanya sipit namun tajam. Makhluk itu menatap Hiroshi, lalu tersenyum tipis, memperlihatkan gigi yang aneh, tidak rata, dan lebih mirip gigi manusia daripada taring anjing. Setelah itu, ia melesat maju dan menghilang di gelapnya jalan tol. Penumpang di kursi belakang hanya melihat bayangan kabur dan menolak membicarakannya. 4. Pekerja demolisi, taman hiburan terbengkalai di Fukuoka, 2001. Ketika sebuah taman hiburan lama akan dihancurkan, sekelompok pekerja demolisi mulai membongkar area belakang. Malam itu, salah satu pekerja, Matsuda, sedang memeriksa gudang penyimpanan. Dari sudut pandang matanya, ia melihat anjing berdiri di dekat pintu. Tubuhnya ramping, bulunya kelabu kotor, tapi wajahnya, wajah perempuan tua dengan kulit keriput dan mata yang berair. Makhluk itu berbicara dengan suara serak. "Jangan hancurkan tempat ini." Matsuda mundur, terpeleset, dan ketika menoleh lagi, makhluk itu lenyap begitu saja. Esok paginya, ia menolak kembali bekerja di lokasi itu. 5. Pengemudi motor, Sapporo, 1995.
Seorang pengendara motor melintasi jalan sepi yang tertutup salju tipis. Ia melihat sosok anjing di tengah jalan dan berhenti agar tidak menabrak. Saat lampu motornya menyinari, wajah makhluk itu terlihat jelas. Wajah anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun dengan pipi kemerahan dan tatapan kosong. Makhluk itu menunduk, lalu berkata pelan, "Dingin." Kemudian, ia berlari ke arah hutan dan menghilang. Pengendara itu mengaku merasakan hawa dingin menusuk tulang bahkan setelah kembali ke rumah. Kisah tentang Jin Menken, makhluk berkepala manusia dengan tubuh anjing, telah menjadi bagian dari rangkaian urban legend Jepang yang terus diwariskan dari dekade ke dekade. Meskipun berbagai laporan saksi, teori asal-usul, dan dokumentasi tak resmi telah beredar luas, tidak ada bukti ilmiah yang dapat mengonfirmasi keberadaannya secara pasti. Sebagian kalangan menilai fenomena ini sebagai hasil rekayasa cerita, ilusi optik, atau sekadar salah tafsir atas kejadian nyata. Namun, di sisi lain, kesaksian yang konsisten dari lokasi dan periode waktu berbeda memunculkan pertanyaan, apakah Jin Menken benar-benar sekadar cerita rakyat, ataukah ia adalah fenomena yang belum dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan modern? Bagi sebagian orang, Jin Menken adalah peringatan moral, simbol karma, atau metafora atas keterasingan manusia dari dirinya sendiri. Bagi yang lain, ia adalah ancaman nyata yang bersembunyi di balik gelapnya jalan malam Jepang. Hingga saat ini, legenda Jin Menken tetap hidup, diucapkan dengan bisik-bisik, diabadikan dalam media populer, dan dibicarakan oleh mereka yang mengaku pernah melihat tatapan matanya yang dingin. Apakah ia benar-benar ada, atau hanya ilusi yang terbentuk dari rasa takut dan kesepian malam hari? Jawabannya mungkin akan tetap menjadi misteri.